Perkenalkan, nama saya Dewi Rapilda Sala, STH. Di saat ini akan memaparkan topik yang ada dalam materi perkuliahan filsafat ilmu lanjutan, khususnya dalam topik 2. Di dalam pemaparan saat ini, adapun topik-topik akan saya bahas adalah filosofi, sejarah, dan pengertian sejarah, kemudian sifat-sifat dasar filsafat, konsep mitos ke logos, dan terakhir peran dan kegunaan filsafat. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu filosofi sejarah dan pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Filsafat adalah bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir kritis, rasional, dan reflektif. Di masa awal peradaban, yaitu pada tahun 600 hingga tahun 400 sebelum Masehi, nenek moyang telah mencoba menjawab banyak pertanyaan besar terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tetapi baru di zaman Yunani kuno, yaitu tahun 400 sampai 100 sebelum Masehi, para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles melahirkan begitu banyak cara berpikir di berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi bagi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan sebagai studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Perubahan besar terjadi pada masa Renaissance, yaitu 1300 sampai tahun 1600 Masehi, di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengembangkan dunia politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai bidang di masa modern, yaitu di tahun 1700 sampai tahun 1900 Masehi. Selanjutnya kita masuk dalam topik sifat-sifat dasar filsafat, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, ontologi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan segala sesuatu ada di dalam ide. Dalam ontologi membedakan antara penampakan dengan realita, karena terkadang apa yang nampak tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, epistemologi, yaitu membahas bagaimana sesuatu itu ada, bagaimana cara ilmu tersebut ada. Maka dalam epistemologi berbicara tentang sumber, karakteristik, dasar dari pengetahuan yang dipelajari. Dan yang ketiga, sifat dasar dari filsafat adalah aksiologi, di mana ilmu yang berbicara mengenai nilai atau kegunaan. Jadi jika ontologi berbicara tentang apa itu teologi, epistemologi berbicara tentang bagaimana dapat dikatakan sebagai teologi, maka aksiologi berbicara tentang apa nilai atau kegunaan dari teologi. Selanjutnya kita masuk dalam konsep mitos ke logos. Konsep cara berpikir dari mitos ke logos terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Perubahan konsep mitos yang memahami melalui dongeng, imaji, gambaran, narasi, ke cara memahami melalui logika, konseptual, itu sangat fantastis. Kehidupan keagamaan Yahudi, para nabi mulai berpikir lebih rasional. Konsep mitos bersifat imajerial, persepsi yang undifferented, partisipatif, dan kultur lisan. Dalam mitos ada efek imajinatif. Pencipta mitos anonim, semua memiliki mitos, banyak yang memodifikasi alur cerita yang didramatisasi. Kecenderungan mitos memiliki banyak makna. Kemudian di abad ke-6, perubahan cara berpikir mistis atau mitos menjadi logos atau logik, di mana logos pilarnya adalah konsep.
keambiguitas atau kompleksitas makna diperjelas, ditunggalkan atau dipastikan. Maka dalam dunia logis, definisi menjadi penting, membutuhkan presisi spesifik, juga membuat ilmu itu bercabang-cabang. Misalnya dalam dunia kedokteran, ada dokter spesialis kandungan, THT, dokter mata, jantung, dan sebagainya. Ini karena dalam pemikiran logik, semua harus ada ketepatan atau kejelasan yang mendalam. Dalam berpikir logis, kultur baca tulis menjadi perhatian. Hal ini memungkinkan pemikiran yang sangat panjang, tidak seperti kultur lisan yang menjadi penekanan dalam mitos. Pemikiran hasil dari membaca sangat mendalam dan kritis, maka nalar itu diulur terus. Dengan cara membaca, cara berpikir logika kita dilatih terus semakin tajam atau penalaran diskursif yang panjang. Orang yang terlatih membaca bisa berargumentasi panjang dan membuka kemungkinan untuk menganalisis pikiran-pikiran secara rinci. Pola berpikir logik inilah yang menghasilkan alat-alat teknologi di zaman modern. Dan seterusnya, kita masuk dalam peran dan kegunaan filsafat. Dalam dunia keilmuan, filsafat dapat membantu melihat dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, filsafat dapat membantu memahami pandangan dunia yang beragam, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.